Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Daniel Ramkafi dengan NIM 240508013, mahasiswa semester 3 dari program studi Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin mensimulasikan dan menjelaskan sedikit mengenai rangkaian filter frekuensi. Rangkaian filter frekuensi tersendiri itu adalah rangkaian yang digunakan untuk membatasi dari frekuensi yang tidak diinginkan, kemudian meloloskan frekuensi yang diinginkan, seperti itu. Untuk rangkaiannya tersendiri itu ada 3 ya teman-teman, yaitu yang pertama ada LPF atau low pass filter, kemudian yang kedua ada HPF atau high pass filter, kemudian yang ketiga adalah BPF atau band pass filter. Kita akan mulai dari yang pertama dulu, LPF. Pada dasarnya LPF itu digunakan untuk membatasi dari rangkaian yang tidak dibutuhkan, yaitu dari atas, kemudian meloloskan rangkaian yang diinginkan, yaitu rangkaian dari frekuensi bawah, seperti itu. Kita akan coba buat dulu. Di sini kita akan gunakan sine, kemudian kita akan berikan resistor dulu. Kita kasih kapasitor di sini. Seperti ini, kita rotate supaya lebih rapi. Kita sambungkan, kita hubungkan satu sama lain supaya menyatu. Dan kita juga membutuhkan yang terakhir itu ada yang namanya ground. Kita taruh di sini aja. Dan jangan lupa kita akan kasih untuk outputnya itu kita kasih di sini saja. Ini oke, kita akan gunakan grafik frekuensi untuk menggambarkan frekuensi seperti apa ya. Kita akan coba saja frekuensi respons. Di sini inputannya kita A1, outputnya itu C1, kemudian P2 per P1, seperti ini ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita akan coba lihat dulu mengenai dari LPF. Jadi LPF itu seperti ini rangkaiannya teman-teman. Kemudian kita gunakan untuk meng-cut off atau membatasi tegangan. Misalnya di sini adalah contohnya 1 kHz ya. 1 kHz, maka diketahui FC itu 1 kHz, R-nya 1 kilo ohm, karena 1 kilo ohm itu sudah sangat umum dan kita bisa untuk menggunakannya seperti itu teman-teman. Dan J-nya kita gunakan, kemudian kita masukkan rumus C sama dengan 1/2 pi RFC. Itu kita masukkan angkanya 1/2 kali P nya 3,14, kemudian resistornya kita 1000 ohm, yaitu 1000 gitu, dan dikali dengan frekuensi yang dibatasi yaitu 1000 Hz, seperti itu. Dan selanjutnya adalah 6,28 dikali 10 pangkat 6, yaitu hasilnya 16 mikrofarad. Nah, di sini itu bisanya adalah skalanya nanofarad. Kita ubah ke nanofarad, yaitu menjadi 160 nanofarad. Kita akan ubah di sini 160. Kemudian di sini adalah 1000 ohm. Kita tulis saja 1 part itu aja, nggak apa-apa. Dan kita akan address dulu. Di sini kita tulis cancel dulu. Kita tadi sepertinya sudah buat, tinggal kita simulasikan aja. Oh, belum bisa. Kita akan coba lihat. Nah, ini ternyata ini belum di set, jadi tidak bisa disimulasikan. Kita coba lagi. Nah, seperti ini. Jadi dari grafik ini dapat kita lihat bahwasanya kalau LPF sendiri seperti ini itu membatasi tegangan atas yang kita tadi sudah hitung, yaitu 1000 Hz atau 1 kHz, seperti itu. Kemudian untuk yang frekuensi bawahnya itu lolos. Jadi untuk gambarannya seperti ini ya teman-teman. Sebentar, kita akan coba dulu.
di gambar, kita akan coba dulu ya. Nah seperti ini, itu harusnya itu kan seperti ini. Nah untuk yang ini dibatasi, kalau yang LPF itu ini dibatasi ke 1 kHz, di 1 kHz seperti itu. Oke, kita akan lanjutkan. Yang kedua ada HPF atau High Pass Filter seperti itu. Untuk rangkaian HPF sendiri ini digunakan untuk membatasi tegangan bawah, kemudian meloloskan tegangan atas seperti itu teman-teman. Jadi kita akan buat rangkaian HPF sendiri. Untuk rangkaiannya itu sebenarnya mirip-mirip dengan rangkaian LPF, cuman ini dibalik seperti itu. Kemudian untuk penghitungannya itu agak berbeda ya. Kita hapus dulu, kita akan buat dulu. Seperti ini kita hubungkan. Nah, kita akan coba lihat lagi di sini. Kita ke HPF di sini ya. HPF digunakan untuk cut off. Kita misalkan cut off di sekitaran 100 Hz itu bagaimana sih teman-teman gitu ya. Yaitu kita coba aja menggunakan resistor kita menggunakan dari kapasitor dulu yang 0,1 mikrofarad. Ini kita akan jadikan nanofarad yaitu 100 nanofarad. 100 Hz seperti ini. Kita masukkan rumusnya pun sedikit berbeda ya teman-teman. Di sini rumusnya kita menggunakan 2P Fg kali C, yaitu kita yang mencari resistornya. Untuk kapasitornya itu sudah kita ketahui yaitu 100 nanofarad. Nah akan masukkan rumus seperti ini, kita lanjutkan seperti ini, kemudian hasilnya seperti ini. Nah untuk hasilnya tersendiri seperti ini kan ketika kita menggunakan simulasi itu pastinya kita bisa mengedit nilainya. Namun ketika kita tidak menggunakan simulasi, kita akan praktek langsung, itu kita tidak akan bisa menemukan resistor seperti ini ya. Kita paling bisa menemukan ya katakanlah di 16.000 ohm, atau kita juga bisa membuatnya menjadi seri, yaitu misal 1K dan 15K seperti itu. Kita buat seri itu hasilnya 16K, dan itu yang sudah mendekati dari ini seperti itu. Namun karena ini simulasi, kita akan gunakan yang 15,9K. Dan untuk yang kapasitornya 100 nanofarad, kita akan edit lagi di sini 100 nanofarad. Kemudian di sini kita tadi menggunakan 15,9 yaitu 15.900 gini aja, karena ini langsung satuannya ohm gitu teman-teman. Oke, setelah ini sudah, kita akan coba lihat lagi grafiknya seperti apa. Kita simulasikan. Nampaknya ini belum berhasil ya teman-teman. Kenapa? Karena groundnya kita belum menghubungkan. Kita akan coba lagi. Nah, sudah terlihat untuk yang HPF seperti ini. Untuk yang HPF sendiri seperti penjelasan yang tadi itu, yaitu membatasi tegangan, membatasi frekuensi yang bawah. Yaitu di sini kita dapat lihat kalau frekuensi bawahnya itu dibatasi, namun frekuensi atasnya dilepas. Untuk frekuensi bawahnya tersendiri ini yang dimaksud itu kan yang frekuensi bawah itu yang sekitar dari 100 Hz gitu ya. Kemudian yang atasnya itu dibebaskan. Kita akan coba screenshot lagi, mungkin barangkali kalau masih ada yang kebingungan mengenai itu.
ini ya. Kalau tadi kan benar, kalau tadi kan atasnya ya, atasnya yang di-cut. Jadi kalau ini itu bawahnya yang di-cut. Misalkan kita kasih gambar seperti ini ya, normal kan seperti ini ya, seperti ini ya. Nah ini bawahnya di-cut, ini bawahnya dibatasi, kemudian yang atas ini diloloskan seperti itu. Ini untuk yang HPF. Kemudian kita akan lanjutkan ke LPF ya. Kita ganti dulu di sini namanya LPF. Oh, LPF sudah, HPF sudah, kita akan lanjut BPF. BPF itu adalah band pass filter, yaitu filter yang membatasi untuk atas dan bawah seperti itu, membatasi frekuensi tertentu, kemudian juga meloloskan frekuensi tertentu. Cara untuk membuatnya yaitu penggabungan antara HPF, high pass filter, dan kemudian disyarikan sama LPF atau low pass filter seperti itu, kemudian jadilah rangkaian BPF. Kita akan coba lagi buatnya ya, karena ini tadi dari HPF kita tidak perlu membuatnya ulang, kita cuman perlu mengeditnya sedikit saja supaya efisien seperti itu ya teman-teman. Kita delete wire supaya ini bisa menjauh sedikit. Seperti ini yang tadi HPF, kemudian kita tambahkan yang dari LPF nya. LPF itu kan masih ingat ya teman-teman, bahwasanya ini resistor dulu baru kapasitor. Kita balik seperti ini, kemudian di sini kita dekatkan lagi, kalau jauh-jauh kan nggak baik. Kemudian kita terapkan, kita sambungkan supaya ini dapat sambung. Jangan lupa kalau groundnya itu belum tersambung, itu belum bisa untuk disimulasikan ya teman-teman. Ini kita geser ke sini saja. Nah, itu kan beda, kita juga harus beda. Ini kita trace-nya kita hapus dulu lah, kita buat baru aja seperti ini. Seperti itu tadi, yaitu ini C1, ini R2, frekuensi respon, kemudian di sini kita P2 per P1 ya teman-teman. Sudah seperti ini. Kita akan lihat lagi tadi itu LPF nya angkanya berapa ya. Oh, ternyata tadi LPF nya itu ada di angka resistornya 1 kilo, kemudian ininya kapasitornya 0,16 farad, yaitu tadi 160 ya. Ini 160 1 kilo. Oke, kita ubah dulu. Ini 1 kilo, katakanlah 1000 aja nggak apa-apa teman-teman. Kemudian ini 160 seperti ini. Oke, kita edit graph dulu supaya ini bisa terbaca. Oke, kemudian kita simulasikan apakah bisa. Oke, belum bisa ya teman-teman. Kita akan coba lihat lagi apakah ada kesalahan atau tidak. Di sini kita coba adjust lagi C1, C2. Kita lihat dulu.
seperti ini akhirnya muncul juga ya. Seperti ini kita akan jelaskan sedikit saja, mungkin ada yang kurang paham ya. Kita akan coba ini, kita tempel saja. Nah, perbedaannya itu yang depan itu seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, bahwasanya kalau misal HPF itu kan membatasi yang bawah kemudian meloloskan yang atas. Ini kan akan kita gambar pakai kuning aja seperti ini. Misalkan ini ada, nah seperti ini kan harusnya seperti ini, kemudian seperti ini ya, harusnya seperti itu. Nah, fungsi dari yang depan HPF itu dikat di sini kan, yang atas lolos seperti ini, dan yang atas lolos ini kena LPF, jadinya yang atas lolos ini kepotong di LPF, kemudian turun lagi, kemudian kepotong lagi seperti itu. Jadi frekuensi yang muncul dari yang akhir itu sudah dibatasi dari frekuensi HPF nya itu yaitu 1 kHz 100 Hz, kemudian yang LPF nya itu 1 kHz. Jadi frekuensi ini yang lolos itu sekitaran 100 Hz ke 1 kHz seperti itu teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwasanya HPF ini, yang ini kita itu dapat kita ketahui bahwasanya ini misal diberikan inputan sinus ini nggak tahu berapa frekuensinya gitu ya, kemudian masuk ke HPF. HPF ini berfungsi untuk membatasi bawahnya dibatasi, kemudian yang atas diloloskan seperti itu. Nah, kemudian bawahnya ini dibatasi 100 Hz, kemudian atasnya di sini dibatasi oleh LPF, yaitu atasnya itu dibatasi di 1 kHz oleh LPF. Nah, misal di sini teman-teman semua itu menginginkan, oh saya itu pengen misal HPF-nya itu batasnya itu batas bawahnya 1 kHz, ya ini kita tinggal ubah aja. Ini kan dari 100 Hz ke 1 kHz itu kan ada tambahan 01 di belakangnya. Nah, ini dibalik, ini kan 100 nanofarad, kita gunakan di 10 nanofarad. Nah, kalau yang LPF, kalau misal batas atasnya mau dibatasi di 100 Hz itu bagaimana? Yaitu dari resistornya dari 1000 ohm ini kita kurangi lagi, kita tambah lagi di 10.000 ohm. Kenapa kok yang ini ditambah? Ya karena ini kan awalnya itu dari 1 kilo turun 100 kan dipotong 10. Nah, makanya ini dikurangi, yang ini ditambah seperti itu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai rangkaian LPF, HPF, dan PPF. Semoga dapat membantu teman-teman semua dalam memahami materi ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.